Kini hadir sebuah solusi untuk Anda pebisnis yang berani dan mempunyai mimpi besar. Pada era digital saat ini, digitalisasi membantu mewujudkan harapan dan menciptakan peluang melalui efisiensi proses bisnis Anda. Pengembangan bisnis melalui digital mampu memberikan peningkatan keuntungan. Sistem yang lebih terintegrasi dapat menumbuhkan aktivitas bisnis yang lebih efisien. Pengelolaan data, monitor kinerja, dan segala informasi bisnis selalu terkoneksi setiap saat. Lalu, untuk kegiatan transaksi manajemen keuangan bisa tersimpan, dan pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan berdasarkan data. Dan semua bisnis dapat terhubung ke pelanggan dengan cepat dan praktis. Mari wujudkan harapan dan ciptakan inovasi yang mampu merubah masa depan dengan koneksi yang lebih luas, cepat, dan stabil. Digitalisasi membangun bisnis agar makin eksis. Kini hadir sebuah solusi untuk Anda pebisnis yang berani dan mempunyai mimpi besar. Pada era digital saat ini, digitalisasi membantu mewujudkan harapan dan menciptakan peluang melalui efisiensi proses bisnis Anda. Pengembangan bisnis melalui digital mampu memberikan peningkatan keuntungan. Sistem yang lebih terintegrasi dapat menumbuhkan aktivitas bisnis yang lebih efisien. Pengelolaan data, monitor kinerja, dan segala informasi bisnis selalu terkoneksi setiap saat. Lalu, untuk kegiatan transaksi manajemen keuangan bisa tersimpan, dan pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan berdasarkan data. Dan semua bisnis dapat terhubung ke pelanggan dengan cepat dan praktis. Mari wujudkan harapan dan ciptakan inovasi yang mampu merubah masa depan dengan koneksi yang lebih luas, cepat, dan stabil. Digitalisasi membangun bisnis agar makin eksis. Halo semua, kembali lagi di podcast Banua Talk bersama aku Cherisa, Hero Kayutani, dan Ulin Telkom with Telkalsel. Telkomers, hari ini luar biasa, episode spesial Banua Talk kita pada hari ini. Kita kedatangan tamu spesial, Bapak yang ganteng dan gagah di sebelah kiri Cheris. Selamat datang kepada Bapak Marcelino Romamu Pandi, selaku Komisaris Telkom Indonesia. Baik, Telkomers, nah karena ini episode spesial, kita ada tema khusus nih Banua Talk pada hari ini, yaitu tentang tema Unlocking Success One Story at a Time. Jadi kita akan ngobrol sedikit nih ya Pak, ngobrol-ngobrol santai aja kepada Pak Marcel terkait perjalanan karir beliau, hingga mulai dari riwayat pendidikan hingga menjadi Komisaris Telkom Indonesia. Wow, di sini Ceris rasa terhormat sekali. Sudah bisa ada beliau di samping Ceris kali ini. Dan Telkomers, saat ini kita ada live di 3 Instagram. Akun Instagram yang pertama @indibis.kalsel, @indibis.borneo, dan juga @greatborneo_official. Jadi buat para Telkomers yang lagi nonton nih ya, dan boleh ajak teman-teman, abang, kakak, orang tua, silakan nonton live kita pada hari ini. Karena nanti di akhir kita akan sediakan untuk 3 penanya. 3 penanya yang terpilih untuk misalnya mungkin mau tanya-tanya atau kepo nih sama Pak Marcel, nanti akan dapat link aja 100.000 masing-masing orang. Oke, baik. Selamat datang Pak Marcel di Telkom Telkomsel. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Senang sekali bisa kembali ke Banjarmasin. Wow, luar biasa. Jadi ini sudah bukan pertama kali nih Pak? Bukan, ini yang kelima kali. Kelima kali Kelima Pak kali, di Banjarmasin. ya, Banjarmasin. Berarti kalau udah nyoba makanan apa aja Pak di Banjarmasin? Yang sudah dicoba, yang saya ingat itu di Banjarbaru ada ayam yang kecil-kecil itu, saya lupa namanya apa gitu. Ayam pasir. Ya, asam pasir, lalu kemudian lontong dengan opor gitu. Lontong dengan opor. Kayak kemarin ya Pak? Kayak kemarin, Iya, ya. kita makan lontong orari ya namanya Pak ya. Kemarin. Lalu tentu soto Banjar ya, ya itu tidak lupakan. Lupa, Dan tapi jangan lupa saya punya rencana gitu. Satu, mencoba durian Banjar gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah ikan patin bakar. Kira-kira seperti itu. Betul Pak. Jadi memang karena kota Banjarmasin ini kan kota 1000 sungai. Ya. Jadi salah satu khasnya gitu Pak, ikan itu adalah ikan patin yang biasanya bisa dibakar, digoreng, dan olahan khas memang Pak yang ada di sini. Luar biasa, nanti kita coba ya. Biar nanti saya dengar ikan patinnya Banjarmasin dibandingkan dengan ikan patinnya Palembang,
itu dua cita rasa yang agak berbeda. Berbeda, betul. Mungkin planktonnya berbeda sehingga rasanya berbeda gitu kan. Genetiknya pun juga beda bisa Berbeda, jadi ya. apa ya. Oke, wah luar biasa. Kedatangan Pak Marcel ini luar biasa Pak. Kami sangat terhormat bisa menerima Bapak di sini. Saat ini pun ini ada di ruangan General Manager kami Pak ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol sambil jadi nanti kalau misalnya Ceris recap ya Pak. Bapak nanti 2 hari ini akan berkunjung ya Pak Ya. ke berbagai ada STO Ya. yang ada di Banjarmasin dan Ya. juga di Banjarbaru nantinya. Yes. Nah, jadi nanti hari ini setelah ini Bapak tadi sudah memberikan ngobras nih ya Pak, ngobrol bareng sama Laskar Antasari yang ada di Telkom Vital Kalsel. Setelah ini akan ada kunjungan ke STO, ada STO Sentrum, STO Ulin, dan besok akan nantinya akan ke Banjarbaru juga untuk STO luar biasa. Nah, jadi Pak, kalau misalnya nih kalian Bapak berarti sudah hafal ya Pak ya yang di Banjarmasin nih ya, Ya, kira-kira betul. familiar sudah Ya. gitu ya Pak. Oke, Bapak, kalau misalnya nih ya Ceris melihat profil Bapak, wah habis ini juga Pak, jadi detektif sedikit Ya. ngelihat-ngelihat nih. Bapak merupakan dulunya alumni dari Institut Teknologi Bandung, Ya. jurusan Teknik Arsitektur. Yes, Betul betul, Bapak. betul. Kemudian Bapak melanjutkan kuliah dan kuliahnya di luar negeri, luar biasa beliau ini. Semua pendidikan karir pun di luar negeri. Yang pertama S2-nya di Inggris, betul Pak? Ya, betul. University of Cambridge, mengambil jurusan Judge Business School Ya, Judge dan Business School. mendapat gelar Master of Philosophy. Yes. Berlanjut beliau melanjutkan PhD, Ya. Doctoral of Technology and Innovation di Australia ya Pak ya? Ya. Di Universitas of Queensland. Queensland. Ya, betul. Mumpung nih Pak, kemarin baru nih di Telkom ada GPSP dibuka dan tentunya saya yakin kepada seluruh Telkomers yang Gen Y maupun Gen Z juga tertarik untuk bisa kuliah mendapatkan beasiswa di luar negeri. Oh, salah satu lagi fakta menarik, Bapak juga alumni Chevening Scholarship. Yes, Betul, Pak. betul Wow, sekali. luar biasa. Jadi beliau ini memang dari segi pendidikan pun ya sudah memang belajar sampai jauh ya Pak ke ujung dunia gitu. Ya. Boleh Pak diceritakan bagaimana dulu Pak perjalanannya hingga bisa dapat beasiswa? Ya, jadi dulu saya arsitek ya dari ITB, lalu kemudian kerja di Singapura di salah satu biro arsitek di Singapura. Lalu kemudian teman-teman saya itu saya lihat selain bisa mendesain, dia juga bisa membuat bisnis plan waktu itu. Jadi kalau ada proyek satu properti ya, itu lalu dia bisa juga dan bisa mendiskusikan mengenai bisnis plan. Lalu saya bilang, saya pingin juga tuh ilmu itu gitu kan. Di mana ilmu itu gitu. Lalu saya tes lah di National University of Singapore and US gitu, lulus tapi nggak dapat beasiswa. Jadi ngapain gitu kan? Ngapain sekolah bayar sendiri mahal pula gitu kan? Ya itu. Jadi dari situ lalu saya mulai mencari beasiswa mana yang mirip gitu. Lalu yang pertama kali dapat beasiswanya itu sebenarnya di University of California di Riverside. Belajar mengenai banking dan finance. Awalnya saya pikir banking dan finance sama MBA itu sama gitu kan. Ya namanya juga orang awam gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ternyata berbeda sekali, komponen matematikanya luar biasa berat juga di sana. Lalu yang pengalaman paling menarik itu adalah waktu ujian statistik. Saya nggak pernah belajar statistik sebagai arsitek gitu. Dapatnya 0 gitu kan. Jadi stresnya itu luar biasa gitu. Tapi itu memicu saya untuk belajar. Akhirnya juga lulus waktu itu dari University of California sebagai masuk dalam Dean List. Dean List itu siapa-siapa yang masuk di dalam Dean List itu bisa ya berprestasi lah kira-kira seperti itu ya. Lalu kemudian lalu saya mulai kerja juga, lalu juga mengajar. Saya suka mengajar begitu. Lalu kemudian saya ceritakan yang inflection point saja yang betul-betul dia merubah begitu ya. Lalu saya kerja di World Bank. Di World Bank untuk private sector development. Jadi bagaimana mengembangkan sektor-sektor swasta di beberapa negara, termasuk juga pasar modal, juga industri dan sebagainya begitu. Datanglah Asian Financial Crisis. Salah satu penyebabnya itu adalah ngutang nggak karu-karuan terlalu banyak gitu ya. Gitu. Lalu saya dapat tugas dari World Bank untuk mereedukasi tanda petik gitu ya para direktur dan komisaris.
seluruh dunia. Nah, tugas saya waktu itu di Asia Tenggara, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan mendirikan Institute of Directors. Di Jakarta juga ada namanya ICD, di Filipina namanya IICD, IID, ICD, Institute of Corporate Directors. Kemudian juga ada di Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan Singapura. Jadi dulu itu. Lalu waktu itu saya nggak pernah jadi komisaris, saya nggak pernah jadi direktur, gimana ceritanya gitu kan. Tapi saya harus membuatkan kurikulum buat mereka begitu. Lalu apa yang terjadi? Pergilah saya belanja ilmu gitu ya, belanja ilmu. Belajarnya di Institute of Directors di UK, sampai hari ini saya juga masih aktif di sana, charter director. Kalau di sana kan orang harus certified dulu untuk duduk di pasar modal gitu ya. Kalau di kita kan punya uang bisa duduk gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian juga di Australian Institute of Company Directors kan gitu. Bahan-bahan dari sana hanya dalam 3 minggu udah jadi bahannya, terus kita mulai ngajarin gitu kan. Tapi tentu dengan pengajar-pengajar yang qualified dari Indonesia maupun dari internasional seperti itu ya. Lalu kemudian saya bosan, wah ini udah saatnya untuk mencari pengalaman baru nih, kan gitu ya. Lalu kemudian saya lihat tuh University of Cambridge, bagus gitu ya, bagus, melamar gitu. Dan mengisi aplikasi beasiswa itu tidak satu langsung sukses. Saya hitung-hitung mungkin yang pernah saya isi itu 120 aplikasi gitu ya. Jadi 120 aplikasi. 120 aplikasi. Jadi bukan akhirnya jadi mahir kan. Tanya apa aja saya bisa jawab begitu. Jadi dan itu effort ya yang kita ya seperti itu akhirnya dapat kan gitu. Bangga juga. Orang Inggris aja masuk ke Cambridge saja sulit gitu kan. Dan Apalagi Bapak bisa ya jadi mahasiswanya dan ya. saya bisa jadi mahasiswa, dikasih pula beasiswa dari mereka, di top up oleh Chevening gitu ya. Ya senang juga kan di top up. Kira-kira seperti itu. Lalu kembali bekerja di proyek-proyek untuk private sector development di World Bank seperti itu. Lalu saya lihat, tapi memang saya pikir di dunia swasta udah banyak orang pinter gitu kan. Nah, yang waktu itu belum banyak adalah bagaimana menggunakan ilmu yang ada di korporasi untuk membantu orang miskin. Tempatnya itu di UN, kan gitu. Geser saya. Jadi geser ke UN, kira-kira seperti itu ya. UN tugasnya adalah tidak kombinasi dari 3. Waktu itu UN mencari siapa orang yang punya kemampuan teknikal, terutama untuk kalau orang miskin kan dia ada rumah, ada livelihood, ada segala macam. Kemudian yang kedua, apa namanya, sangat aware mengenai governance. Oh, saya punya, saya bilang. Saya arsitek, teknikal sekali, governance punya, begitu. Terus yang satu lagi punya kemampuan untuk teknologi, inovasi dan sebagainya gitu. Akhirnya saya geser ke UN gitu ya. UN. Tapi tentu saya melamar UN itu adalah setelah lulus dari S3 di teknologi dan inovasi begitu ya. Bagaimana teknologi assessment, penuh matematika gitu. Teknologi appraisal, matematikanya juga banyak kan gitu. Dan lain sebagainya begitu. Lalu geserlah ke isu-isu pembangunan, humanity dan sebagainya. Jadi bagaimana menggunakan ilmu yang ada di swasta, korporasi, dipakai untuk mengatasi kemiskinan, pembangunan kota yang baik, begitu, infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, begitu ya. Akhirnya kombinasi 3 itu tadi, arsitek, governance, finance, banking and finance, sebenarnya. Ada beberapa proyek-proyeknya di Solo, di Jogja kalau Indonesia, juga ada di Sri Lanka, saya juga pernah tinggal di sana. Sri Lanka, India, kemudian Afghanistan, kemudian Pakistan, Nepal, Iran, kemudian Yaman, Gaza, ya di Kairo, Tanzania, Dar es Salaam, Ghana, kemudian Kenya sendiri, Afrika Selatan, masih banyak yang lain. Jadi kira-kira itu yang membentuk, lalu kemudian
saya ditanya mau pensiun di mana, saya bilang saya mau pensiun di Indonesia, pulang ke Indonesia, jadi pulang lagi tuh. Ya, pulang ke Indonesia, lalu membantu pemerintah Indonesia, lalu kemudian satu titik tertentu eh, di tiba-tiba ditugaskan. Nah, sekarang kamu tugas ke Telkom untuk membantu digitalisasi, gitu ya. Salah satu proyek saya mungkin pernah kenal namanya M-Pesa yang ada di Kenya hari ini bekerja sama dengan Safari.com ya. Mirip sama kita ya, dia operator juga gitu ya. Seperti itu mengembangkan produk-produk dari B2B, ya B2C dan sebagainya gitu. Dulu saya pikir ini nggak ada gunanya, nggak relevan gitu. Ternyata ada gitu. Nah, memang kadang-kadang kita baru tahu bahwa itu jalan-jalan ilahi gitu, nunjukin bilang, oh itu ternyata ada hubungannya gitu. Jadi ya sudahlah, akhirnya ya jadi komisaris di Telkom gitu ya, dan udah tahun kelima saya sekarang bertahan begitu dan ikut berkontribusi begitu ya. Nah, untuk yang tadi program beasiswa eh, Dewan Komisaris waktu itu yang betul-betul mendorong adalah Pak Rizal Malarangeng, salah satu juga komisaris. Dia mengatakan kita udah lama nih vakum nih. Dulu kan Telkom banyak ngirim nih master segala macam. Nah, kita ngadain lagi lah kira-kira. Nah, dan itu dapat dukungan dari Dekom bahwa memang perlu nih kita dorong teman-teman untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan gitu ya. Biasanya Dekom kalau untuk investasi di manusia nggak ada keraguan dengan kecepatan tinggi begitu kita setujui gitu. Setuju. Jadi itulah historisnya sampai hari ini dan datang ke Banjarmasin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi tadi dengan kisah Pak Marcel ini ya bahwa Bapak yang dari seorang alumni arsitektur, kemudian belajar lagi tentang banking dan finance loh Pak. Iya ya. Jauh betul. Mengajarkan itu, Iya. gitu, mengajarkan hingga akhirnya mendalami lagi ke teknik, belajar lagi di doktoral di teknologi dan inovasi, hingga akhirnya kembali ke Indonesia menjadi komisaris. Waktu itu lumayan struggle nggak Pak kayak mendapatkan hal baru nih Bapak ya bahwa dari banking dan finance apa yang kira-kira Bapak pelajarin itu step by stepnya gitu Pak bisa akhirnya bisa beda bidang pun Bapak bisa menguasai kedua bidang itu. Saya masih ingat waktu di UN dipindah di rotasi dan dipromosi begitu. Yang pertama kali saya masih ingat pimpinan saya dia lalu bilang ini semua dokumennya you only have 6 weeks. Only 6 weeks to learn anything, and you cannot say after the 6 weeks that you are a new guy on the block, new kids on the block here. So you are an experienced guy now. So jadi hanya 6 minggu kita honeymoon periodnya lah ya. Itu. Nah setelah itu tidak boleh klaim lagi bahwa kita orang baru gitu kan. Nah apa yang saya bisa dapatkan dan pelajari dari situ adalah learning capacity. Jadi kapasitas kita untuk belajar terus ya, yang baru sama memang menyukai hal-hal yang baru gitu ya. Itu juga coba gitu. Ada ya seperti makanan gitu, ada makanan aneh-aneh, wah kayaknya enak nih dicoba, coba aja gitu kan, sepanjang nggak sakit perut gitu, oke aja gitu. Nah juga sama kalau knowledge ya itu juga saya cenderung untuk mencari knowledge-knowledge yang baru, tapi tentu kita manfaatkan untuk terutama untuk orang-orang miskin. Jadi ada social purpose ya Pak? Social purpose. In every Bapak tujukan setiap kali Bapak melangkah begitu ya. Wow, luar biasa. Kita dapat nih Pak new insight luar biasa dari Pak Marcel. Jadi memang tujuannya kita coba aja ya Pak untuk tidak takut mencoba hal baru. Begitu. Nah, itu dia para Telkomers ya terutama nih yang masih Gen Y, Gen Z di Telkom Indonesia jangan takut coba hal baru dan juga don't forget use your social purpose. Kita bantu manusia, kemanusiaan, kita bantu orang-orang miskin. Itulah satu purpose dari Pak Marcel. Wow, luar biasa Pak. Wah, saya merinding Pak. Jadi dekat baik. Jadi Bapak setelah ini kan setelah perjalanan tadi, kemudian ada nggak sih Pak mungkin yang berkesan, mungkin apa ya kalau bisa dibilang sekarang tuh titik balik gitu Pak, bahwa oh di momen ini, kejadian ini saya akhirnya melangkah yang seperti ini hingga Bapak menjadi komisaris gitu.
yang berkesan dalam hidup Bapak selama ini? Eh, ya yang paling berkesan begini, eh, dulu hidup itu saya pikir linear gitu ya. Iya, Ternyata apa namanya? Ternyata hidup itu tidak linear. tidak Dan linear. untuk itu kita harus terbuka terhadap banyak dinamika, begitu, dan juga siap dengan hal-hal yang baru, seperti itu. Nah, kalau ditanya apa inflection point-nya, Iya. kalau di inflection point-nya itu terutama waktu eh, apa namanya pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Buat orang lain beban, buat saya ini sebuah enjoyment. Is enjoyment, new Enjoyment, challenge ya ya. new challenge. Oke. Jadi eh, curiosity saya, keinginan tahuan saya itu malah semakin besar ketika saya tidak tahu. Misalnya ya di Telkom. Di Telkom tahun 2019 masuk, waktu hari pertama saja saya sudah memutuskan ada dua area yang saya harus fokus ya. Oke. Akhirnya berkembang jadi tiga. Yang pertama adalah cyber security, Cyber security, yang kedua adalah startup, startup. MDI, begitu. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya data center. Jadi 2 hari setelah ditetapkan sebagai komisaris, yang pertama kali saya kunjungi itu satu MDI kita yang di Singapura. Kebetulan saya lagi tugas juga di Singapura dari wakil pemerintah di sana, dan juga melihat Telin dan teman-teman yang ada di data center. Dulu data centernya Singapura bagian dari, masih sih sampai sekarang ya dalam proses, bagian dari Telin ya. Jadi saya bisa lihat apa sih challenge kita ke depan. Sekarang data center bagian dari salah satu five bold move. MDI pun salah satu juga five bold move, yaitu di Chico. Jadi Ya. dua itu yang saya lihat ke depan. Nah, plus yang terakhir adalah cyber security. Cyber security. Lalu bagaimana saya menguasai arsitek kok gitu ya, Iya. segala macam. Lalu ya saya membaca, berdiskusi, secara sengaja ikut hadir juga di seminar-seminar gitu. Kan hebat tuh, baru belajar 1 tahun, saya sudah berani duduk di seminar asosiasi cyber security Asia Pasifik. Yang hari ini saya juga pembinanya. Wow. Ya, namanya Iseon ya. Luar biasa, luar biasa. Untuk berbicara mengenai isu cyber Cyber security gitu. Ditambah dengan dua sebenarnya yang saya kembangkan dalam diri saya, artificial intelligence. Kalau lihat foto-foto saya di Cina dan sebagainya, saya sudah bicara artificial intelligence 2018. Bagaimana penggunaan artificial intelligence untuk smart city sebenarnya di dua. Saya belum gabung Telkom tuh. Jadi ada beberapa dokumentasinya di internet juga ada, bisa dilihat. Itu AI for urban governance gitu ya. Jadi mulai dari transportasi, air minum, segala macamnya. Bagaimana menggunakan AI. Nah sekarang dulu ChatGPT belum ada ya, tahun 2018 belum ada. Nah, dia booming dan nyata buat orang-orang ketika ChatGPT itu muncul. Betul. Kalau ChatGPT nggak muncul, AI ini akan terus meresap di bawah saja, tapi mempengaruhi hidup kita, tapi kita nggak sadar. Betul. Tapi gara-gara ada ChatGPT, semua orang sadar sekarang bahwa artificial intelligence ini sesuatu, kan gitu. Dan banyak yang memprediksi ini seperti listrik gitu, yang memperkenalkan dulu sebelum listrik ada, itu perilakunya berbeda ketika listrik ada. Misalnya begini, dulu orang udah tidur tuh jam 6 sore ya, matahari. Sekarang gara-gara listrik melean gitu ya sampai jam 12. Nah, Kadang ini begadang juga ya. begadang juga. Nah, ini perubahan-perubahan. Nah, AI pun demikian. Betul. Bisnis model akan berubah total gitu ya. Mungkin juga banyak yang prediksi HP kita akan berubah dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu inflection point-nya itu. Saya nggak tahu ke depan, dan saya juga bersiap ke depan ini apa nih yang akan berubah. Ada beberapa narasi kuat ya, dominan naratif itu, bahwa ke depan ini yang akan berkembang banyak adalah culture dan local wisdom. Nah, bagaimana kita menggunakan itu di marketing kita, di produk-produk kita gitu ya, untuk mengembangkan culture ini. Korea salah satu yang berhasil menggabungkan antara
apa namanya, digital dan culture-nya dia. Betul. Akhirnya kita semua menjadi apa namanya, fans dari BTS ya, kira-kira. BTS ya Pak. BTS. K-pop ya Pak di K-pop. sana. Ya kira-kira Betul. gitu. Jadi itulah inflection point dan saya juga bersiap untuk inflection point berikutnya. Wah, jadi intinya kita harus bersiap ya Pak, Ya, karena perubahan selalu terjadi. ya, Semua ini tuh kalau menurut saya itu dinamis Pak. ya. Kita tidak akan kita bukan statis, kita akan selalu terus berubah, dan akhirnya kita harus siap untuk menerima perubahan Betul. itu. Wah, luar biasa. Baik, Bapak kita cek dulu. Boleh. Mungkin ada yang bertanya. Kita cek dulu yang di live Instagram. Wah, ini sudah banyak Pak. Pertanyaan di IG Indibis Borneo juga sudah ada beberapa. Ada juga di Great Borneo juga sudah ada. Nah, baik, ini Cherries pilih dulu ya teman-teman ya yang kira-kira akan dijawab oleh Pak Marcel. Wow, ini sudah banyak. Nah, ini Pak menarik. Jadi salah satu pertanyaan dari Putra_Ari77. Pak, bagaimana biar kita bisa terus improve meski sering gagal? Dan skill apa yang harus kita upgrade di dunia kerja? Wow, ini jadi pengen tahu nih Pak gitu bahwa mungkin baru juga ya masuk di dunia kerja. Nah, gimana kalau kita sering gagal nih, kita mencoba gagal atau mungkin ada skill yang memang kalau di dunia kerja itu kita harus improve. Itu pertanyaan pertama. Mau langsung jawab Pak? Atau Boleh. boleh? Oke, silakan. Jadi ada buku namanya Grit gitu ya. Angela Duckworth. Ya, Angela Duckworth. Dia orang Chinese yang tumbuh besar di Amerika. Dia mengatakan suksesnya orang itu sangat tergantung oleh gritnya. Gritnya itu rumus, pakai rumus ya. Ya. Namanya juga saya terlalu banyak terekspos matematika nih, gitu kan. Wajar Pak, anak teknik biasanya. Teknik ya. Anda punya talent. Ya. Tapi kalau talent tersebut tidak ditambah effort, begitu, maka Anda dikategorikan tidak punya skill. Jadi talent ditambah dengan effort, maka jadinya skill. Tapi belum achievement. Nah, skill tambah effort, baru dia jadi achievement. Jadi mungkin pesan saya untuk Mas Putra ya, Putra Ari gitu, bahwa jangan berkecil hati, satu. Yang kedua adalah tambah effort. Karena mungkin banyak yang surprise ya. Masuk universitas sama, dia dulu ranking 1 segala macam dari sekolahnya, tapi yang duluan lulus mulus begitu, yang mungkin apa namanya, IQ-nya itu ya average saja, tapi karena dia effortnya bagus dan gagal naik lagi, naik lagi, itu yang kemungkinan berhasil. Jadi pelajaran saya sih kalau saya bukan kegagalannya itu sendiri yang menentukan, tapi waktu kita bangun kembali. Kalau gagal, bangun kembali, bangkit kembali. Nah, sebenarnya buat beberapa orang, kalau saya sih bangkit kembali itu biasanya nikmat, gitu ya. Ini nikmat di antara penderitaan, gitu. Jadi waktu bangkit itu energi dapat lagi, kemudian semangat dapat, hidup dapat, dan cara pandang terhadap dunia juga berbeda gitu ya. Jadi mungkin buat Putra Ari, yang pertanyaan pertamanya adalah yang satu adalah Anda harus tambah effort ya. Endurance-nya tinggi, tidak usah cepat menyerah begitu. Kemudian yang kalau di dunia kerja, sekarang ini ada grafik yang terbaru dari majalah The Economist. Hard skill ini mudah dipelajari, tapi yang kita perlu lengkapi sekarang ini adalah soft skill ya. Kolaborasi, komunikasi, begitu ya. Membangun tim, bekerja bersama dalam tim. Nah, ini yang sekarang akan mendominasi karena hard skill ini ada kemungkinan diganti oleh artificial intelligence. Nah, sementara soft skill-nya ini artificial intelligence kan belum bisa apa namanya, dia belum bisa memaknai sesuatu. Dia tidak tahu salah benar gitu. Tapi soft skill tahu. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin untuk Putra Ari selain yang hard skill-nya tadi, soft skill juga ke depan akan banyak dibutuhkan begitu ya, ke depan untuk sukses dalam bekerja begitu. Ukurannya jangan uang, Putra Ari gitu ya. Tapi menurut saya
kepuasan Anda bekerja, dan juga untuk membangun dirinya sendiri begitu. Kalau dirinya sendiri udah baik, saya duga ya, hipotesis saya Telkomnya akan baik juga. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, itu dia jawabannya ya Pak ya. Jadi intinya kalau untuk yang selalu gagal, see is as enjoyment, nikmat. Nah, nantinya justru malah kita akan jadi orang yang berbeda saat kita bangkit dari kegagalan tersebut. Dan juga untuk skill, kalau di dunia kerja selain hard skill, bahkan tadi juga sudah disebut oleh Pak Marcel, hard skill bisa nanti digantikan oleh AI, tapi tetap soft skill lah yang akan mungkin belum bisa ya Pak ya untuk susah. bahkan AI itu aja memang naluri manusia juga. Dari leadership, kolaborasi, bagaimana bekerja sama, dan itu yang harus juga di-upgrade nanti di dunia kerja. Wow, luar biasa. Itu ya jawabannya untuk Putra Ari. Dan selanjutnya Pak, ada satu pertanyaan lagi. Ini dari sebentar. Wah, sangat banyak nih Pak. Jadi harus di-scroll dulu. Luar biasa nih antusiasnya dari para Telkomers. Nah, Pak, bagaimana bisa menanggapi perbedaan di saat bekerja pola kerja di luar negeri dan pola kerja di dalam negeri saat Bapak kembali ke Indonesia dan saat ini menjadi komisaris? Silakan. Baik, wah ini menurut saya bagus banget ya. Ini pertanyaannya ya. Ini siapa tadi yang tanya? Ini yang tanya dari sebentar loh kok. Dari ini Pak, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ya. Baik, nomor 1 Mbak Dewi, perbedaannya bekerja di luar negeri dan di dalam negeri. Satu yang sangat menonjol di luar negeri itu adalah kalau bekerja itu dia tuntas. Jadi dia betul-betul sampai selesai tuntas dan dia pastikan bahwa ketuntasannya itu lebih dari kualitas yang diharapkan, minimum dari kualitas yang diharapkan. Itu satu yang saya lihat dia sangat berbeda. Tidak usah jauh-jauh, misalnya kalau di Telkom kan kita banyak juga bekerja dengan konsultan, misalnya seperti McKinsey dan sebagainya. Kalau kita lihat cara dia presentasi, laporannya segala macam, ada satu kata tuntas yang berbeda dengan teman-teman dalam negeri, yaitu tuntas. Jadi dia bekerja tuntas, semua isu yang penting-penting dia bisa cover begitu. Dan dia sudah mengantisipasi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa muncul dari baik penerima manfaat atau yang ownernya begitu ya, atau customernya atau pimpinannya juga sama begitu. Itu satu. Yang kedua, Mbak Dewi, ini adalah dia memakai teknologi-teknologi yang efisien, metodologi ya, metodologi yang efisien gitu. Kan kadang-kadang kita ini termasuk masyarakat ya, secara umum ini, itu yang wordy, terlalu banyak kata-kata yang kita pakai yang tidak efisien gitu. Ya itu juga yang membedakan kita sama yang luar negeri. Malah kalau kita buat laporan terlalu to the point, malah dianggap wah ini kurang bagus itu, kan gitu. Kadang-kadang ketebalan yang menjadi ukuran kan gitu ya, daripada esensinya dia sendiri begitu. Jadi itu mungkin yang terakhir Mbak Dewi, mereka dalam mengungkapkan gagasan itu sangat clear sekali. Jadi menggunakan bahasa yang simple gitu, tidak hanya sekedar to the point begitu, tapi maksudnya sampai kan gitu ya. Dan biasa kalimat-kalimatnya dia pendek gitu, tapi dia jelas. Kalau kita kan kadang mesti tahan nafas tuh untuk membaca sampai titiknya tuh terakhir kan gitu ya. Nah kalau teman-teman di banyak di luar negeri, terutama di tempat-tempat yang agak unggul begitu, itulah mungkin 3 perbedaan yang saya bisa lihat paling nyata di luar hal-hal seperti mereka kebanyakan bekerja kontraktual. Kalau dia kontraktual, ancaman itu tinggi. Akibat ancaman tinggi, dorongan untuk berkompetisi dan memperbaiki kompetensi itu menjadi sangat tinggi. Jadi, wah, gue jangan sampai ketendang nih. Nah, makanya dia naikin terus kompetensinya begitu ya. Nah, kalau di kita kan dulu mencari tempat-tempat yang aman untuk bekerja gitu. Kerja nggak kerja gaji sama kan gitu. Nah, ini juga yang membedakan gitu. Nah, Indonesia
ke depan punya potensi untuk shifting dari fixed labor market, gajinya tetap, seumur hidup segala macam, menjadi flexible labor market. Jadi basisnya kontraktual. Sekarang kan kalau kita lihat bukan lagi diatur oleh dinas tenaga kerja, tapi lebih banyak deal antara perusahaan dengan si karyawannya itu sendiri. Ini kita tidak sadar bahwa kita mulai shifting dari fixed labor market menjadi flexible labor market. Dan Undang-Undang Cipta Kerja salah satu yang kita bisa lihat nyata terhadap itu. Tidak ada yang salah, yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana kita ikut menyesuaikan, beradaptasi terhadap situasi yang baru. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Jadi itu untuk Mbak Dewi. Jadi memang berbeda ya Pak, tapi tetap kita juga harus siap gitu tujuannya. Meskipun dengan perbedaan tadi kita bisa ambil juga apa yang bisa kita aplikasikan terutama di negara kita ini, untuk terutama yang terakhir adalah siap menghadapi apa yang perubahan ke depannya. Wow, oke. Baik, untuk pertanyaan itu dulu Pak, 2 penanya, karena saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Tapi Bapak boleh sedikit aja pesan gitu, terutama untuk para Gen Y dan Gen Z Telkomers, bahwa yang saat ini menjadi karyawan, untuk bagaimana sih Pak pesan mungkin inspiratif kepada para Gen Y dan Gen Z? Silakan. Yang pertama ya, untuk Gen Z maupun milenial muda, usia 17, 24, 35 ya, seperti itu. Saya paham Anda banyak cicilan ya itu cicilan motor, cicilan mobil, kulkas juga, mungkin juga sarung Anda cicil gitu. Itu oke, seperti itu. Tapi Anda dalam proses untuk membina karir ya, seperti itu. Merintis, sambil mungkin pesannya singkat saja. Sambil mencicil Anda barang-barang tersebut, Anda juga mencicil pengetahuan Anda untuk karir yang masa depan. Terima kasih. Itu pesannya ya buat para semua Telkomers Gen Y, Gen Z. Nah saat ini mereka jadi perintis lah Pak ya. Jadi menuju nanti akan menjadi leader, bisa jadi di top manajemen, atau mungkin nantinya ada menjadi komisaris seperti Pak Marcel. Amin ya. Baik, tidak terasa Bapak dan juga para Telkomers yang sudah ada di IG Live, kita sudah sampai di penghujung podcast. Luar biasa, terima kasih Pak. Sama-sama. Kami mendapatkan banyak insight baru dari Bapak, kami belajar banyak juga. Memang saat ini singkat ya Pak, mungkin kita bisa ketemu lagi nantinya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Satu hal Mbak Ceris. Jadi untuk 2 penanya tadi, Putra Ari dan Mbak Dewi, ini ada oleh-oleh dari komisaris, yaitu buku ya. Buku ada 1 buku mengenai negosiasi, yang ini cocok mungkin untuk Putra Ari ya, Putra Ari begitu. Ini buat Putra Ari ya. Kemudian 1 lagi untuk Mbak Dewi, yaitu 1 buku tentang human behavior, lebih banyak ke SDM begitu. Surrounded by Idiots. Jadi mungkin ini semoga ini memacu kita semua untuk jauh lebih banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Terima kasih. Ya, wah, jadi double hadiah nih Pak ya buat para penanya. Jadi dapat buku, jadi untuk nanti bisa menjadikan ilmu baru ya Pak, tambahan ilmu dari Pak Marcel, luar biasa. Pak, terima kasih Bapak. Wah, kita senang sekali nih kita dapat hadiah lagi nih. Nanti semoga jadi inspirasi buat para Telkomers semua pada podcast kali ini. Sekian Banua Talk hari ini. Saya Carissa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye. Hadir sebuah solusi untuk Anda pebisnis yang berani dan mempunyai mimpi besar. Pada era digital saat ini, digitalisasi membantu mewujudkan harapan dan menciptakan peluang melalui efisiensi proses bisnis Anda. Pengembangan bisnis melalui digital mampu memberikan peningkatan keuntungan. Sistem yang lebih terintegrasi dapat menumbuhkan aktivitas bisnis yang lebih efisien. Pengelolaan data, monitor kinerja, dan segala informasi bisnis selalu terkoneksi setiap saat. Lalu, untuk kegiatan transaksi manajemen keuangan bisa tersimpan, dan pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan berdasarkan data.
dan semua bisnis dapat terhubung ke pelanggan dengan cepat dan praktis. Mari wujudkan harapan dan ciptakan inovasi yang mampu merubah masa depan dengan koneksi yang lebih luas, cepat, dan stabil. Digitalisasi membangun bisnis agar makin eksis.